Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi bersama saya Dwi Eko Nur Cahyo. Saya bernomor NIM 301240023 dan ini kita akan membahas tentang teori konflik dan manajemen konflik. Teori konflik dilatar belakangi oleh keadaan sosiologis dan psikologis yang menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian alami dan tidak terelakkan dari kehidupan sosial konflik. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, selanjutnya kebutuhan, kekuasaan atau sumber daya antar individu maupun kelompok. Teori konflik ini muncul dari pemikiran Karl Marx yang menyoroti adanya pertentangan antara kelas yang disebut borjuis dan proletar. Karl Marx percaya bahwa struktur sosial seluruh masyarakat pada saat itu terjadi ketimpangan, yang dimana ketimpangan itu disebabkan oleh adanya kekuasaan yang menyebabkan konflik. Sejarah teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori-teori sebelumnya, seperti teori fungsionalisme yang menekankan keseimbangan, keteraturan, dan harmoni dalam masyarakat. Teori ini lahir pada abad ke-19 di Eropa. Pada saat itu terjadi revolusi industri yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat besar antara kaum borjuis dan proletar. Apa sih itu kaum borjuis? Kaum borjuis itu adalah kaum yang memiliki modal, sedangkan kaum proletar adalah kaum yang dijadikan buruh oleh kaum borjuis. Jadi di situ terjadi ketimpangan dan ketidaksesuaian. Pada saat itu Karl Marx melihat bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Pada saat itu Marx mengkritik teori fungsionalisme. Karl Marx mengkritik teori fungsionalisme dan dari Emil Durkheim. Nah, konsep lahirnya teori ini atau teori konflik itu didasari pada revolusi industri, terus ketimpangan sosial, ekonomi dan perselisihan kelas, eksploitasi tenaga kerja, reaksi terhadap teori fungsional. Teori konflik menurut Karl Marx. Nah, teori konflik ini bisa dijadikan sebagai teori untuk kita memahami bagaimana keadaan sosial, yang dimana teori konflik ini pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Contohnya seperti konflik. Kita andaikan saja jika di Indonesia terjadi sebuah demo itu kan pasti menyebabkan konflik. Konflik itu bisa menjadi salah satu acuan untuk membangun sebuah negara. Tapi jika konflik itu tidak berjalan dengan sesuai apa yang telah diinginkan oleh kalangan masyarakat, maka konflik tersebut akan menjadi hal yang tidak baik. Nah, Karl Marx melihat bahwa struktur masyarakat kapitalis dibangun atas dasar eksploitasi kerja keras oleh kelas pemilik modal. Marx mengatakan bahwa sejarah seluruh masyarakat hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Artinya, konflik antara kelas dalam masyarakat adalah keutamaan untuk mendorong perubahan sosial. Teori konflik ini muncul karena adanya kesadaran kelas, yang dimana kaum proletar tadi tidak terima dengan keadaan mereka yang selalu menjadi buruh tanpa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kaum borjuis. Selanjutnya eksploitasi dan alienasi, dan selanjutnya itu ada revolusi, yang dimana mereka itu ingin berkembang atau naiklah dalam ranah satu tingkat daripada yang lain. Nah, teori-teori konflik ini juga melalui tahap. Yang pertama ada teori konflik
klasik, ada teori konflik modern. Nah, kalau teori konflik klasik itu pertama, pencetus pertama ada Karl Marx pada tahun 1818 dan 1800 sampai 1833. Selanjutnya ada Friedrich Engels. Nah, ini beliau sebenarnya juga mengambil sebagian dari teorinya Karl Marx, tapi beliau lebih mengembangkan pada tahun 1820 sampai 1956. Selanjutnya ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Nah, tokoh teori konflik modern ini yang pertama dipelopori oleh Antonio Gramsci pada tahun 1918 sampai 1937. Yang pertama, yang selanjutnya ada Western Mills, yang dimana ini pada tahun 1916 sampai 1962. Yang ketiga ada Jürgen Habermas, ini pada tahun 1929. Saya Rika Dwi Rafikoh NIM 301240015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan cara untuk mengelola perbedaan agar tidak merusak hubungan, melainkan mewujudkan kerjasama, komunikasi yang baik, serta pemahaman dan toleransi. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen konflik. Yang pertama, mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi destruktif. Contohnya, ada suatu guru yang mencegah muridnya yang sedang berselisih agar tidak terjadi perselisihan yang berakhir perkelahian, maka seorang guru tersebut segera melerainya. Poin yang kedua yaitu menjaga hubungan antara individu dan kelompok. Contohnya, dalam suatu organisasi ada ketua dan anggota, dan ketuanya itu selalu mengadakan pertemuan rutin sehingga anggotanya merasa dihargai dan terciptanya solidaritas. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerjasama. Contohnya, ada suatu tim proyek yang membuat grup komunikasi di HP, yaitu grupnya berfungsi untuk memberikan informasi sehingga pekerjaan lebih terkoordinasi. Poin yang terakhir yaitu mengembangkan pemahaman dan toleransi terhadap suatu perbedaan. Contohnya, di lingkungan suatu pekerjaan, karyawannya saling menghargai kebiasaan, ibadah, dan budaya rekan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang biasanya menimpa pada diri seseorang. Selanjutnya, timbul rasa kebingungan ataupun dilema serta menimbulkan pertentangan nilai keinginannya dan tujuan pribadinya. Contoh, seorang karyawan bingung untuk memilih bekerja lembur untuk menghasilkan uang yang lebih banyak ataupun pulang tepat waktu untuk mengisi waktu dengan keluarga. Contoh tersebut termasuk dalam konflik interpersonal. Konflik yang kedua yaitu konflik intragrup. Konflik ini biasanya terjadi pada suatu kelompok ataupun tim, dan biasanya terjadi karena terjadinya perbedaan pendapat ataupun tujuan. Contohnya, ada suatu anggota tim proyek, lalu ada yang tidak sepakat tentang siapa yang harus menjadi pemimpin bagian tertentu dalam proyek tersebut. Selanjutnya, konflik sosial. Konflik ini adalah konflik yang menyebabkan benturan ataupun pertentangan antara individu maupun kelompok, dan biasanya juga terjadi dalam suatu masyarakat yang biasanya terjadi perbedaan nilai norma ataupun juga perebutan sumber daya. Itu konflik konstruktif. Konflik ini menimbulkan hal yang positif. Contohnya,
Ada suatu diskusi keras antara anggota tim hingga menemukan strategi kerja yang lebih efektif. Konflik yang keempat yaitu konflik destruktif. Konflik ini berdampak negatif, menimbulkan pertentangan, perpecahan, bahkan perkelahian. Contohnya, ada suatu pertengkaran antar warga karena sengketa batas tanah itu yang berakhir pada perkelahian. Pembahasan selanjutnya yaitu kritik terhadap teori. Ada 4 poin. Yang pertama, terlalu fokus pada pertentangan. Jadi tidak melihat kerjasama, tapi yang dilihat konfliknya. Yang kedua, reduksionis dan ekonomis. Menganggap semua konflik berakar dari ekonomi. Yang ketiga, mengabaikan urgensi individu. Hal ini melihat orang hanya sebagai bagian sistemnya saja, bukan aktor bebas. Lalu poin yang keempat, cenderung pesimis dan konformatif. Hal ini menilai konflik sulit dihindarkan dan sulit diselesaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori konflik dalam perspektif Islam. Hakikat konflik disebabkan oleh perbedaan bangsa, suku, bahasa, pemikiran, nilai, dan budaya. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46 telah dijelaskan larangan berselisih, yang artinya, janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu gentir dan hilang kekuatanmu. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari juga menjelaskan, hari kiamat tidak terjadi 2 kelompok yang saling membunuh. Maksud dari hadis tersebut juga realitasnya sama dengan perang Jamal dan Siffin pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dulu, di mana keduanya merupakan sama-sama orang Muslim, tapi keduanya berkonflik. Hadis tersebut menjelaskan seperti itu. Lalu adapun hadis dari Bukhari juga, hadis ini mengajarkan untuk menolong saudara yang dizalimi dengan membela haknya dan menolong yang menzalimi dengan mencegah berbuat salah agar keadilannya terjaga. Ya, ini tadi pengertian dari hadis Bukhari yang berkata, tolonglah saudaramu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Hadis riwayat Bukhari juga mengatakan yang berbunyi, tolonglah saudaramu yang dizalimi maupun yang menzalimi. Hadis ini mengajarkan untuk menolong saudara yang dizalimi dengan membela haknya dan menolong yang mendolimi, orang yang mendolimi agar tercegah dari berbuatnya salah dan keadilannya terjaga. Dari teori konflik dan manajemen konflik sedikit saya simpulkan, teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx, Max Weber, Koster, dan Davidoff. Dari ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, konflik dipandang wajar serta bisa menjadi sarana perubahan meski dikritik karena terlalu menekankan pertentangan dan mengabaikan harmoni. Lalu, Islam menegaskan bahwa konflik harus diselesaikan dengan musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.